Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiani Miftahuljannah dari Teknik Geologi 2018 kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Konservasi Geologi berdasarkan paper dari Reinhardt 2016 tentang Current Research on Geomorphosite. Baiklah, pembahasan pertama yakni mengenai latar belakang. Geomorfologi merupakan bentang alam yang diminati oleh masyarakat. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh sektor yang semakin besar seperti politik, pendidikan, pariwisata, dan konservasi alam. Menurut mereka, geomorfologi ini merupakan hasil dari proses pembuatan warisan di mana kelompok yang berbeda seperti ilmuwan bumi, konservasionis, para wisata penyedia, dan lain-lain dilibatkan. Perkembangan baru tersebut membutuhkan konseptual dan perbaikan metodologis di berbagai domain ilmu kebumian. Saat ini, penelitian tentang geomorfologi sedang berkembang seperti berikut ini. Yang pertama, masalah metodologis yang menjadi pusat kegiatan kelompok kerja selama tahun 2001 sampai 2009 yang terus menjadi bidang penelitian yang penting, khususnya tentang penilaian dan inventaris geoheritage menurut Brilha 2015 dan teknologi digital diterapkan ke manajemen geoheritage menurut Kaila 2014. Kedua, fokus pada konteks geomorfologi tertentu seperti lingkungan pegunungan menurut Reinhardt dan Koertzer 2015 dan konteks perkotaan Picha 2014 yang bertujuan untuk menjelajahi tantangan hingga panjang, lebar, serta tentang jenis bentang alam tertentu. Ketiga, komunitas peneliti yang mengerjakan geowarisan morfologi berkolaborasi dengan pekerjaan lain guna mempelajari bidang studi geoheritage lainnya, yang mana secara khusus geodiversity and geotourism research serta bidang khusus lainnya seperti geoarchaeology, geohazard, dan proses geomorfologi. Selanjutnya, metodologi. Metodologi yang digunakan yakni berdasarkan pendekatan menurut beberapa ahli geomorfo terdahulu, seperti Dominique Seller yang mengusulkan metode yang dapat digunakan untuk pemilihan situs popularisasi warisan geomorfologi dalam konteks pendidikan dan pariwisata. Metodologi ini dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama yakni analisis geomorfologi komprehensif yang memungkinkan definisi geomorphotype yang berbeda yang merupakan geomorfo dasar perwakilan unit fisiologi geomorfologi regional. Kemudian, untuk tahap kedua, terdiri dari pemilihan geosite, itu harus mewakili setiap geomorphotype dan itu bisa digunakan untuk mempopulerkan geomorfologi regional. Selain itu, Emmanuel Reinhardt et al. Juga mengusulkan pendekatan integratif untuk pemilihan dan penilaian warisan geomorfologi pada skala regional. Tidak hanya menjelaskan secara ekstensif mengenai berbagai langkah metode penilaian, namun juga membahas masalah kartografi tentang pengelolaan geomorfosit. Utama perbaikan yang diusulkan oleh dua kontribusi ini yakni untuk metode pendekatan logis tentang inventaris geomorfosit yang merupakan fokus pada praseleksi potensial geomorfosit. Selanjutnya, terkait dengan pendekatan integratif yang ditujukan untuk menginventarisasi peninggalan geomorfologi pada skala regional di konteks pengembangan geowisata. Hal ini tersebut dilakukan berdasarkan penilaian berbagai nilai ilmiah, pendidikan, ekonomi, dan konservasi, yang kemudian 6 geosite dinilai menggunakan analisis SWOT, yakni kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang berfungsi sebagai dasar untuk promosi geowisata. Kemudian, untuk mengukur evolusi dari geomorfosit aktif, digunakan metode berdasarkan studi kasus yang difokuskan dalam konteks dan pendekatan khusus, yang saat ini menjadi inti penelitian tentang geomorfosit. Studi tersebut dikemukakan oleh Irene Bolatti et al. Selanjutnya, metode yang digunakan sampai sekarang ini
terutama yang berfokus pada evaluasi kualitas, penggunaan proses pendekatan geomorfologi, yakni menggunakan metode dendrogeomorfologikal. Metode dendrogeomorfologikal itu sendiri merupakan metode yang mendorong perkembangan secara signifikan dalam studi geomorfosit, khususnya bagian pada konteks geomorfologi aktif, seperti pesisir dan lingkungan pegunungan. Selain itu, untuk analisis warisan geomorfologi dalam konteks perkotaan, peneliti biasanya menggabungkan survei geomorfologi klasik melalui pendekatan asli dalam pemetaan geomorfologi tertentu yang spesifik dalam bentuk bentang alam antropogenik yang harus dibuat dengan pendekatan geohistoris, yakni analisis diakronis sejarah peta, serta metode penilaian geomorfosit dan pembuatan rencana perjalanan geoturis. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Terbitan GeoHeritage kali ini menghadirkan 7 makalah dari sesi konferensi Paris, yakni sebagai berikut. Poin pertama, yakni 2 teks pertama membahas masalah metodologis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada metodologi, Dominique Seller mengusulkan metode itu dapat digunakan untuk pemilihan situs yang digunakan untuk popularisasi warisan geomorfologi dalam konteks pendidikan dan pariwisata teks, yakni meliputi 2 tahap. Yang pertama adalah analisis geomorfologi komprehensif yang memungkinkan definisi geomorfotype yang berbeda, yang merupakan geomorfo dasar perwakilan unit fisiologi geomorfologi regional. Dan tahap kedua terdiri dari pemilihan geosite, itu harus mewakili setiap geomorfotype, dan itu bisa digunakan untuk mempopulerkan geomorfologi regional, serta dalam makalah oleh Emmanuel Reynaud et al. Membahas pendekatan integratif untuk pemilihan dan penilaian warisan geomorfologi pada skala regional. Kemudian poin kedua, 2 makalah selanjutnya terkait dengan pendekatan integratif yang ditujukan untuk menginventarisasi peninggalan geomorfologi pada skala regional di konteks pengembangan geowisata di Republik Ceko dan di Malta. Lucy Kubalikova dan Karel Kirchner melakukan inventarisasi geosite dan geomorfosit di wilayah Vicovica Herzegovina di timur Republik Ceko. Hal tersebut dilakukan berdasarkan penilaian berbagai nilai ilmiah, pendidikan, ekonomi, dan konservasi. 6 geosite dinilai menggunakan analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang berfungsi sebagai dasar untuk promosi geowisata. Sedangkan di Malta, Paula Corazza et al. Membahas masalah hubungan warisan alam dan budaya di situs yang dianggap layak untuk dimasukkan ke dalam daftar warisan dunia. Kemudian poin ketiga, 3 makalah yang tersisa adalah studi kasus yang difokuskan dalam konteks dan pendekatan khusus yang saat ini menjadi inti penelitian tentang geomorfosit. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur evolusi dari geomorfosit aktif, terutama di lingkungan pegunungan dan pesisir. Selain itu, untuk analisis warisan geomorfologi dalam konteks perkotaan, peneliti biasanya menggabungkan survei geomorfologi klasik melalui pendekatan asli dalam pemetaan geomorfologi tertentu yang spesifik dalam bentuk bentang alam antropogenik yang harus dibuat dengan pendekatan geohistoris, yaitu analisis diakronis sejarah peta, serta metode penilaian geomorfosit dan pembuatan rencana perjalanan geoturis. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, adapun tujuan akhirnya adalah untuk mendukung alat interpretatif geomorfologi yang dapat digunakan oleh pemandu budaya, seperti pengusuran alat untuk pengembangan tool virtual yang di dalamnya meliputi lingkungan digital 3D. Alat Open 3D tersebut memungkinkan visualisasi bentang alam dalam skala yang luas yang mengesankan, dan persiapan perjalanan lapangan virtual dan diuji dalam Dolomit, situs warisan dunia. Adapun kesimpulannya, berdasarkan penjelasan yang ada, menunjukkan bagaimana penelitian tentang geomorfo terus berkembang. Setelah tahap pertama terkait dengan perkembangan metodologis, khususnya untuk evaluasi dan kartografi geomorfo,
Peneliti mengeksplorasi metode baru untuk pemilihan, pemantauan, dan visualisasi penelitian geomorfo yang mengarah ke aplikasi baru khusus yang ditujukan untuk integrasi dengan penelitian di bidang lain, seperti budaya, pariwisata, pendidikan, serta konteks baru di lingkungan perkotaan dan virtual tertentu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.